Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Degina Akrima dengan NIM 2414201063. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem yang ada dalam tubuh manusia itu apa saja. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Sistem syaraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel syaraf atau neuron. Sistem syaraf adalah jaringan yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem syaraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan syaraf bekerja dengan mengirimkan sinyal listrik. Tulang belakang dan syaraf bekerja dengan mengirimkan sinyal listrik ke otak dan ke seluruh tubuh. Sistem syaraf terdiri menjadi dua, yang pertama sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Yang pertama, sistem syaraf merupakan suatu sistem yang berfungsi menerima informasi atau rangsangan syaraf tepi yang saling bertebaran di seluruh tubuh. Kemudian, pada sistem syaraf terdapat otak yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Otak besar terdiri atas beberapa lobus, yaitu lobus bagian belakang merupakan pusat penglihatan, dan lobus bagian samping atau pelipis merupakan pusat pendengaran, dan lobus bagian tengah merupakan pusat perasa. Lobus antara belakang dan tengah merupakan pusat kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Kemudian yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan, sebagai pengatur kontraksi otot sadar atau lurik, sebagai pusat koordinasi seluruh bagian tubuh, dan otak tengah terdiri atas. Bagian atas merupakan lobus optik sebagai pusat refleks mata, bagian tengah terdapat talamus yang merupakan pusat pengaturan impuls sensorik, bagian dasar merupakan pusat pengatur suhu, keseimbangan cairan tubuh, metabolisme lemak, karbohidrat, tekanan darah, tidur, dan selera makan. Yang kedua, sistem syaraf tepi atau yang disebut dengan syaraf perifer adalah bagian sistem syaraf yang ada di dalam syarafnya, terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke dan dari sistem tepi syaraf yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Salah satu sistem kelenjar dan sistem regulator pada tubuh kita, tubuh manusia. Nah, buat yang belum tahu, jadi di tubuh kita itu ada beberapa sistem. Dua diantaranya, sistem kelenjar dan sistem regulator. Sistem kelenjar ini, dia terbagi jadi dua, sistem eksokrin dan sistem endokrin. Lalu sistem regulator, dia terbagi jadi dua juga, sistem endokrin dan sistem saraf. Nah, inilah kenapa endokrin masuk ke dalam sistem kelenjar dan sistem regulator, karena dia masuk ke dalam dua sistem ini. Umumnya ya, sistem endokrin ini tuh fungsinya untuk mengatur pelepasan hormon, seperti metabolisme, tumbuh kembang, fungsi reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Karena fungsi sistem endokrin inilah, makanya sistem endokrin itu biasa disebut dengan sistem hormonal. Jadi, endokrin ini bekerja membawakan pesan. Pesan ini disebut dengan hormon, dari kelenjar endokrin menuju ke organ target. Jadi inilah kenapa sistem endokrin bisa disebut dengan sistem hormonal. Nah, kurang lebih gambarannya kayak gini ya. Jadi kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini mengirimkan pesan, yaitu hormon, menuju ke organ target. Organ targetnya di sini itu adalah ginjal. Lalu, apa sih kelenjar endokrin tuh? Nah, kelenjar endokrin itu adalah sekelompok sel yang berfungsi mensekresikan senyawa kimia atau hormon yang tadi kita sebut pesan, dan mendistribusikan melalui peredaran darah menuju sel, jaringan, organ yang memerlukan, alias organ target. Kelenjar endokrin itu ada beberapa. Nah, berikut tabel yang menjelaskan fungsi endokrin dan kelenjar endokrin. Bagiannya itu ada labia mayora, labia minora, lubang vagina, uretra, dan klitoris.
Nah, yang pertama klitoris. Klitoris adalah organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Selanjutnya vagina. Bagian yang tampak dari luar ini disebut liang atau lubang vagina sih. Dan bagian dalam inilah tampak vagina secara keseluruhan. Vagina sebenarnya termasuk organ reproduksi bagian dalam ya. Vagina adalah organ hubungan seksual pada perempuan. Selain itu, vagina berfungsi juga untuk jalan lahir bagi bayi yang sudah siap dilahirkan. Paham ya? Sekarang kita lanjut lihat organ di dalamnya sih. Nah, ini dia organ reproduksi yang selanjutnya ya sih. Ada serviks, rahim, tuba falopi, dan indung telur. Serviks atau leher rahim menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selain itu juga berfungsi untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Lanjut ya. Satu buah uterus atau rahim berfungsi untuk tempat perkembangan janin. Selain itu, dinding rahim bagian dalam atau endometrium akan mengalami peluruhan setiap bulannya yang kita sebut sebagai menstruasi. Menstruasi terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Sedangkan jika sel telur dibuahi oleh sperma, terjadilah kehamilan yang kemudian akan berkembang bertambah besar menjadi bayi di uterus atau rahim. Kalau dua buah tuba falopi ini adalah saluran yang dilewati sel telur dari indung telur menuju rahim pada saat sel telur tidak dibuahi. Selain itu, tuba falopi ini juga berfungsi tempat terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Terakhir adalah dua buah ovarium atau indung telur, kanan dan kiri. Ini yang berfungsi menghasilkan satu sel telur secara bergantian tiap bulannya. Selain itu, indung telur juga berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berfungsi menjalankan fungsi reproduksi pada perempuan, salah satunya berperan dalam proses menstruasi atau pada saat perempuan tersebut hamil. Halo teman-teman, kalian penasaran gak sih kenapa tubuh bisa bergerak? Pernah dengar tentang sistem muskuloskeletal? Apa sih sistem muskuloskeletal itu? Jadi, muskuloskeletal atau sistem gerak tubuh manusia adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini sangat berperan penting dalam gerakan tubuh manusia loh. Adapun anatomi sistem muskuloskeletal yang tersusun dari berbagai bagian dan jaringan tubuh. Yang pertama ada tulang. Tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk kerangka tubuh manusia. Salah satu fungsi tulang adalah sebagai tempat melekatnya otot dan pergerakan tubuh, sehingga tanpa tulang kita tidak dapat bergerak dengan normal. Tulang terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar tulang terdapat lapisan sel lain yang tumbuh, memperbaiki, dan merombak tulang. Sedangkan bagian dalam tulang berisi sumsum tulang, yaitu tempat diproduksinya eritrosit, leukosit, dan trombosit. 2. Otot. Otot merupakan jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot rangka. 3. Rangka. Rangka adalah suatu kerangka internal yang berguna untuk menyusun tubuh. Kerangka ini terdiri dari banyak tulang dan jaringan ikat termasuk kartilago, ligamen dan tendon yang disebut juga sebagai sistem muskuloskeletal. 4. Tulang rawan atau kartilago. Kartilago atau tulang rawan adalah jaringan ikat khusus yang terdiri dari sel-sel yang disebut dengan kondrosit dan matriks ekstrasel. Sel-sel kondrosit berada di dalam rongga-rongga yang disebut dengan lakuna. Fungsi kartilago adalah untuk menyokong jaringan lunak. 5. Ada ligamen. Jaringan berserat yang bentuknya menyerupai peta elastis
dan berperan sebagai penghubung antar tulang di dalam tubuh disebut juga dengan ligamen. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu serta memungkinkan pergerakan tubuh. Selanjutnya ada sendi. Sendi adalah sebuah tempat atau ruang bertemunya tulang. Tidak hanya menghubungkan dua tulang saja, tetapi sendi juga dapat menyatukan tulang yang lebih banyak lagi. Fungsi sendi adalah untuk membuat struktur tulang serta membantu otot untuk dapat menggerakkan tulang tersebut. 7. Tendon. Tendon adalah jaringan tebal yang berfungsi menempelkan otot ke tulang. Tendon terletak di bagian ujung dari tiap otot. Oleh karena itu, satu otot pasti memiliki dua tendon. Tendon terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, tergantung dari otot tempat melekatnya. Otot yang menghasilkan lebih banyak tenaga akan memiliki ukuran tendon yang lebih pendek dan lebar. Adapun beberapa gangguan pada sistem muskuloskeletal. Sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem terbesar dan terluar pada tubuh manusia. Bisa fungsinya sangat vital, antara lain sebagai pelindung tubuh dari berbagai ancaman seperti gesekan, bakteri, sinar UV, dan kehilangan cairan. Berikut ini beberapa fungsi dari integumen.
Respirasi adalah proses yang terjadi ketika tubuh mendapatkan oksigen dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida keluar dari dalam tubuh. Selain pertukaran gas, respirasi juga membantu dalam menyaring, menghangatkan, serta melembabkan udara yang masuk ke dalam sistem pernafasan. Oke, kita pertama-tama bahas dulu mengenai fungsi dari jantung. Jantung itu berfungsi untuk memompa atau mengirim darah ke seluruh jaringan tubuh kita. Darah ini perlu kita kirim ke jaringan-jaringan tubuh karena dua hal. Yang pertama,
darah itu menyediakan zat-zat yang diperlukan oleh jaringan tubuh kita untuk bertahan hidup, seperti oksigen dan nutrisi. Lalu yang kedua adalah karena darah akan mengangkut zat-zat buangan yang dihasilkan oleh jaringan tubuh kita agar zat tersebut dapat dieliminasi dari tubuh melalui organ-organ ekskresi atau organ pembuangan kita seperti ginjal dan paru-paru. Nah, jantung kita itu melakukan fungsi ini dengan cara menciptakan sebuah perbedaan tekanan. Fluida akan mengalir dari daerah di mana tekanannya tinggi ke daerah di mana tekanannya itu rendah. Misal kita ambil contoh mainan tembakan air. Kalau kita tekan tombol mainan itu, intinya kan kita lagi meningkatkan tekanan air yang ada di dalam mainan tersebut, agar tekanan air itu melebihi tekanan udara di luar mainan tersebut. Setelah perbedaan tekanan ini tercapai, baru air itu akan ketembak keluar. Nah, kerja jantung kita itu intinya sama aja. Ketika jantung kita itu memompa darah, dia itu akan berkontraksi. Dan kontraksi tersebut akan menciptakan tekanan yang tinggi pada jantung. Lebih tinggi daripada tekanan yang ada di pembuluh darah sekitar jantung. Oleh karena itu darah bisa mengalir dari jantung ke pembuluh darah. Dan ketika jantung itu menerima darah dari pembuluh darah, rongga jantung yang berfungsi untuk menerima darah memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan pembuluh darah yang mengirim darah. Sehingga darah dapat mengalir masuk ke dalam jantung. Jadi kesimpulannya aku ulang lagi, jantung itu menjalani fungsinya dengan cara menciptakan perbedaan tekanan. Oke, sebelum kita membahas cara kerja jantung dengan lebih detail, kita bahas dulu mengenai anatomi jantung. Jantung memiliki 4 ruangan atau rongga. Ada 2 rongga yang disebut atria dan ada 2 rongga yang disebut ventricle. Atria, kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut serambi. Atria ini merupakan rongga jantung yang letaknya lebih superior atau lebih atas. Kata atria sendiri itu artinya adalah entry hall atau ruang masuk. Oleh karena itu, fungsi dari atria adalah sebagai rongga jantung yang secara langsung menerima darah dari pembuluh darah. Oh ya, seluruh pembuluh darah yang mengirim darah ke arah jantung kita sebut sebagai vena. Dan sebaliknya, seluruh pembuluh darah yang mengirim darah menjauhi jantung kita sebut sebagai arteri. Karena fungsi dari atria tadi adalah sebagai penerima darah, bukan sebagai pemompa darah, maka otot penyusun dinding dari atria itu relatif tipis. Kalau kita lagi ngomongin 2 rongga ini sekaligus, kita sebutnya itu atria. Tapi kalau kita ngomonginnya satu persatu, kita sebutnya atrium. Berarti ada atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan itu menerima yang dulu kita sebut sebagai darah kotor, yaitu darah yang kaya karbon dioksida dan miskin oksigen. Darah ini kaya dengan karbon dioksida karena dia merupakan darah yang baru saja keliling ke seluruh tubuh kita kecuali ke daerah paru-paru, dan dia melepas oksigen untuk sel-sel tubuh kita dan dia juga menerima karbon dioksida hasil metabolisme sel-sel tubuh kita. Lalu sebaliknya, atrium kiri itu menerima yang dulu kita sebut sebagai darah bersih, yaitu darah yang kaya oksigen dan miskin karbon dioksida. Darah ini bersih karena dia baru saja jalan-jalan ke daerah paru-paru. Dan di paru-paru, dia menerima oksigen dari alveolus dan membuang karbon dioksida yang tadi dia angkut. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai ventricle. Ventricle merupakan rongga jantung yang letaknya itu lebih inferior atau lebih bawah. Ventricle ini disebut sebagai the pumping chamber.
Maksudnya adalah rongga pemompa. Oleh karena itu, fungsi dari ventricle, mau itu ventricle kanan maupun kiri, adalah untuk memompa darah keluar dari jantung. Nah, kan tadi atrium kanan itu berisi darah kotor atau darah yang kaya CO2 dan miskin O2. Nanti darah kotor itu akan dialirkan ke ventricle kanan. Dan oleh karena itu, ventricle kanan akan memompa darah kotor keluar dari jantung. Nah, kalau pompa darah kotor itu kira-kira kemana? Nggak mungkin kan kita mompa darah kotor ke seluruh jaringan tubuh kita. Nanti sel-sel kita malah keracunan mati karena dikasih CO2 dan zat-zat racun lainnya. Oleh karena itu, ventricle kanan ini akan memompa darah kotor menuju ke paru-paru. Agar nanti di daerah alveolus paru-paru, darah kotor ini dapat melepas CO2 yang tadi dia angkut dan dia dapat menerima O2 agar dia menjadi darah yang bersih. Arteri yang mengantar darah dari ventricle kanan ke paru-paru disebut sebagai arteri pulmonalis kanan dan kiri. Karena pulmonalis itu artinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan paru-paru. Seperti yang tadi aku bilang, darah yang melewati paru-paru sekarang sudah kaya oksigen dan rendah CO2. Nah, darah ini akan dikembalikan ke jantung, yaitu ke atrium kanan apa kiri? Ke atrium kiri. Kan tadi kita udah bahas kalau atrium kiri itu isinya darah kaya oksigen. Vena yang mengembalikan darah kaya oksigen dari paru-paru ke atrium kiri adalah 4 cabang vena pulmonalis. Pulmonalis karena tadi kan dia darahnya berasal dari paru-paru atau pulmo. Rute darah mengalir yang berawal dari ventricle kanan, lalu dia melalui paru-paru dan ujung-ujungnya berakhir di atrium kiri, itu disebut sebagai the pulmonary circulation. Nah, darah kaya oksigen yang ada di atrium kiri ini nanti kan akan mengalir ke ventricle kiri. Dan ventricle kiri nanti akan memompa darah keluar dari jantung. Kemana kira-kira? Dia kan darah bersih yang kaya oksigen. Oleh karena itu, darah ini akan dipompa ke seluruh jaringan tubuh manusia kecuali paru-paru. Arteri yang mengirim darah dari ventricle kiri ke seluruh tubuh disebut sebagai aorta. Dan aorta ini terkenal sebagai arteri yang paling besar dalam tubuh manusia. Nah, darah ini nanti akan menyediakan oksigen dan nutrisi untuk jaringan tubuh kita. Dan juga dia akan mengangkut zat-zat buangan yang diproduksi oleh jaringan tubuh kita. Dan yang tadinya darah bersih kan ujung-ujungnya jadi kotor ya. Dan kalau darah kotor tadi perginya kemana? Ke atrium kanan. Darah masuk ke atrium kanan itu melalui 3 vena. Yaitu superior vena cava untuk darah yang berasal dari parohan atas tubuh kita. Inferior vena cava untuk darah yang berasal dari parohan tengah dan parohan bawah tubuh kita, dan juga coronary sinus untuk darah yang berasal dari otot jantung kita. Rute sirkulasi darah yang berawal dari ventricle kiri, lalu lanjut ke seluruh jaringan tubuh manusia kecuali paru-paru, dan kembali lagi ke atrium kanan, itu kita sebut sebagai the systemic circulation. Sistemik itu artinya ya rute yang melalui seluruh jaringan tubuh kecuali paru-paru. Nah, kan sekarang polanya jadi kelihatan. Kalau kita punya darah yang kotor, berarti kan kita mau bersihin. Dan untuk bersihin, kita mesti kirim darah tersebut ke daerah paru-paru melalui pulmonary circulation. Setelah darah tersebut lewat paru-paru, kan darahnya jadi bersih. Dan kalau kita punya darah bersih, kita kan mau edarin ke seluruh jaringan tubuh kita. Ya kita lewatin systemic circulation. Dan darah yang melalui systemic circulation akan kembali kotor dan mesti dibersihin lagi sehingga nanti polanya akan berulang-ulang. Untuk bertahan hidup dan melakukan aktivitasnya sehari-hari, sel dalam tubuh seseorang itu memerlukan apa? Nutrisi. Oke. Dan nutrisi itu didapat dari mana? Dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, ya kan?
Dari makanan itu kita bisa mendapatkan micronutrients yaitu vitamin dan mineral, dan kita juga bisa mendapatkan macronutrients yaitu apa? Protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, masalahnya itu macronutrients ini. Namanya juga kan macronutrients ya, makro. Artinya dia itu sesuatu yang apa? Besar, makro, gede, besar. Macronutrients yang tersedia di dunia kita ini, misalkan protein dari steak, dia itu biasanya tersedia dalam bentuk yang terlalu besar atau terlalu kompleks untuk diserap oleh sel-sel kita. Oleh karena itu, tubuh kita harus memecah molekul-molekul besar dari makanan tersebut menjadi molekul-molekul yang kecil agar dapat diserap oleh sel tubuh kita. Proses di mana tubuh kita mengubah atau memecah molekul besar dari makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dinamakan proses pencernaan. Lalu, sekelompok organ yang melakukan proses pencernaan disebut the digestive system atau sistem pencernaan. Oke, sekarang ayo kita bahas mengenai sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan itu tersusun dari dua kelompok organ. Oke. Kelompok organ pertama dinamakan GI tract atau gastrointestinal tract. Lalu kelompok organ kedua dinamakan accessory digestive organs. Oke, sekarang kita bahas mengenai GI tract dulu. GI tract merupakan sebuah saluran dari mulut sampai ke anus. Berarti dia mencakup apa aja coba? Berarti dia mencakup rongga mulut, lalu pharynx, tapi hanya oropharynx dan laryngopharynx ya. Karena nasopharynx itu termasuk dalam sistem pernafasan, bukan pencernaan. Lalu organ berikutnya adalah esophagus atau kerongkongan. Lalu diikuti oleh apa? Lambung, stomach. Lalu setelah stomach ada apa? Ada small and large intestines atau usus halus dan usus besar. Nah, GI tract ini merupakan saluran yang sangat panjang. GI tract cadaver itu bisa sepanjang 7-9 meter. Tinggi seorang pemain basket aja itu biasanya berapa sih? 2 meter ya. Palingan 2 meter ya pemain NBA gitu, pemain basket Amerika. Berarti dia itu kurang lebih 4 kalinya tinggi pemain basket. Jadi panjang sekali. Nah, sekarang yang penting yaitu fungsi. Fungsinya GI tract itu buat apa sih? Untuk mengerti fungsi dari GI tract, kita harus tahu dulu pergerakan dari GI tract kalau misalkan ada makanan yang masuk ke GI tract. Ini misalkan aku makan, oke? Dan makanan aku masuk ke GI tract aku. Nah, ada dua hal utama yang dilakukan oleh otot-otot dari GI tract. Yaitu dia itu bisa berkontraksi dan relaksasi. Coba sekarang bayangin apa yang terjadi kalau misalkan otot-otot dari GI tract itu kontraksi. GI tract itu akan menyempit kan ya. Nah, lalu kalau misalkan otot-otot tersebut relaksasi, dia akan melonggar lagi, oke? Nah, lalu coba bayangin kalau misalkan kontraksi dan relaksasi tadi itu berulang. Lalu di dalam GI tract itu ada makanan. Jadi di dalam GI tract ada makanan, lalu GI tract kita menyempit terus melonggar, terus menyempit terus melonggar. Apa yang terjadi pada makanan kita? Hal pertama yang terjadi adalah GI tract akan mencampur atau mix ya. Dia akan mencampur makanan yang masuk ke GI tract dengan apa? Dengan enzim-enzim dan sekresi-sekresi lain yang ada di dalam GI tract kita. Jadi dia itu menyempit, lalu melonggar, lalu menyempit lagi, melonggar lagi. Dia itu seperti sedang mengocok dan mencampur makanan yang ada di dalam GI tract kita itu dengan cairan-cairan dan enzim-enzim pencernaan yang ada di dalam GI tract kita. Oke, lanjut. Sekarang fungsi kedua dari GI tract. Coba bayangin kalau misalkan di GI tract aku itu ada makanan, oke? Lalu GI tract aku lagi proses kontraksi. Jadi dia itu lagi proses menyempit, oke? Terus di dalamnya itu ada makanan. Coba bayangin secara slow motion di dalam kepala kamu apa yang terjadi pada makanan aku. Makanan aku bakal apa?
dia akan ke squish atau kegencet lalu kedorong ke arah anus. Jadi fungsi kedua dari GI tract adalah dia akan mendorong makanan yang ada di dalamnya ke arah anus. Lalu sekarang fungsi ketiga dari GI tract. Bayangin tadi kalau misalkan ada makanan di dalam GI tract, lalu GI tract kita kontraksi, relaksasi. Dia itu menyempit lalu melonggar lagi, terus menyempit, melonggar lagi. Kebayang gak lama-lama makanan yang tadinya padat itu bakal semakin lama semakin kayak bubur bentuknya, ya enggak? Jadi GI tract itu mengolah makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Sama aja kayak kalau misalnya kita lagi ngunyah makanan. Pas awal kita masukin makanan ke mulut kita, ya makanan kita masih berbentuk. Tapi kalau kita kunyah terus, lama-lama makanan kita jadi lembek kayak bubur kan ya. Oke, jadi itu tadi 3 fungsi dari GI tract. Sekarang kita membahas mengenai accessory digestive organs. Namanya juga kan accessory digestive organs kan ya. Accessory artinya ya tambahan. Berarti organ-organ yang melakukan proses pencernaan makanan tapi bukan merupakan bagian dari saluran GI tract tadi, dia itu termasuk dalam accessory digestive organs. Accessory digestive organs itu terdiri dari 6 jenis organ. Yang pertama gigi, lalu lidah, lalu kelenjar saliva, hati, kantung empedu, lalu pankreas. Oke, dari ke-6 organ ini, 2 organnya itu gigi dan lidah berfungsi mencerna makanan secara mekanis. Lalu organ-organ lainnya tadi berfungsi untuk mensekresikan atau menyimpan cairan-cairan yang dapat membantu proses pencernaan. Lalu nanti cairan ini akan dikirim ke GI tract melalui ductus untuk membantu proses pencernaan. Jadi kita bisa simpulkan juga dari semua accessory digestive organs, hanya gigi dan lidah yang berhubungan secara langsung dengan makanan. Organ-organ lainnya berhubungan secara tidak langsung dengan makanan, karena bukan organnya yang berkontakkan langsung dengan makanan, tapi sekresi dari organnya yang berkontak langsung dengan makanan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah sistem organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme, terutama yang berbentuk cairan dari dalam tubuh. Sistem ini bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa tubuh, serta mengatur volume daerah dan tekanan darah. Apa itu imunitas? Imunitas merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing, seperti bakteri, virus, jamur, parasit, toksin, obat, makanan dan minuman. Sistem imun, suatu sistem yang berperan dalam proses imunitas. Berikut ini
Komponen-komponen sistem imun.